Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lama tidak berjumpa nih teman-teman. Luar Dan biasa. Oke, teman-teman, malam ini kita akan mendengarkan sebuah informasi ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin ada sedikit, saya mau bacakan dulu nih latar belakang dari pembicara kita pada malam hari ini. Tapi sebelum perkenalkan dulu, nama saya Erna, saya dari Jakarta, asal Jogja, domisili Jakarta. Nah, berkaitan dengan saat ini ya mungkin kondisi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana nih teman-teman. Tapi apakah itu menghalangi kita untuk sukses, untuk bisa punya penghasilan? Pastinya enggak ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu nih orang yang luar biasa yang malam hari ini akan sharing dengan kita gimana sih caranya untuk tetap bisa sukses meskipun dari rumah gitu. Karena kan tema kita malam hari ini sukses from home ya. Oke, profil pembicara kita malam hari ini. Beliau ini wanita yang luar biasa, wanita tangguh menurut saya. Kemudian beliau ini saat ini merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang putra. Jadi di rumahnya berarti beliau ini paling cantik ya. Oke, dengan 3 putra laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa. Kemudian beliau ini sebelumnya pernah bekerja selama kurang lebih 20 tahun di sebuah BUMN yang bergerak di bidang insurance juga. Kemudian di bidang manajemen quality dan juga human resource, oke. Dan beliau ini juga kalau untuk di bisnis for life, di bisnis sendiri itu pernah mendapatkan sebuah reward dari perusahaan yaitu leadership weekend. Kemudian untuk dari pendidikannya sendiri beliau bukan orang sembarangan juga menurut saya karena beliau juga merupakan S1 hukum dan juga magister di bidang human resource. Nah, pada bulan September 2020 beliau ini memutuskan membuat sebuah keputusan besar, membakar jembatan dan fokus menjalankan satu bisnis yang malam ini akan di-share. Jadi resign dari kerja yang sudah 20 tahun ditekuni dan fokus menjalankan satu bisnis. Yang bisnis itu luar biasa, akan kita dengarkan sharingnya pada malam hari ini. Nah, sebelum saya panggilkan beliau, mungkin untuk teman-teman di sini yang baru masuk, yang baru bergabung di Zoom ini, yang belum di-mute, boleh minta tolong di-mute ya. Nanti kita dengarkan dengan sesama sharing dari wanita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya akan panggilkan. Sudah nggak sabar kita dengarkan sharingnya. Mari kita sambut Presidential Kak Indiana Dewi. Makasih Mbak Erna. Sambutan yang sangat hangat ini. Aduh, kangen sama Mbak Erna. Calon presidensial kita juga nih Mbak Erna. Tepuk tangan juga nih buat Mbak Erna. Terima kasih. Baik. Oke. Sekarang saya menyapa dulu ya teman-teman semua. Sebentar, ini kita full screen dulu. Speakernya. Oke. Ini ke pin ya, sebentar ya Mbak. Baik, selamat malam teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya. Saya tahu pasti teman-teman semua, saya sapa teman-teman aja ya, teman-teman sibuk luar biasa. Tetapi pada malam hari ini sudah mau menyempatkan diri hadir di acara yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena apa yang akan kami sampaikan di sini adalah sebuah informasi dan sebuah peluang yang mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir, dan siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa teman-teman yang sudah teman-teman panjatkan selama ini gitu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang, salam sehat selalu. Walaupun di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita selalu berpositif thinking ya teman-teman ya. Karena walaupun di balik musibah
pasti Allah kasih hikmah gitu di dalamnya. Jadi kita yakin bahwa biarpun kita dalam kondisi pandemi, kita harus tetap bisa fight dan mendapatkan hikmah di baliknya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Erna tadi, saya di sini Indi yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi yang insya Allah bermanfaat. Dan untuk itu saya akan memulai share screen-nya ya teman-teman. Bentar. Oke. Saya mohon teman-teman bisa semua tetap stay tune di sini ya dari awal sampai akhir agar bisa mendapatkan informasi seutuhnya. Karena apabila teman-teman memahaminya sepotong-potong nanti nggak utuh jadi informasinya ya. Dan apabila nanti ada hal-hal yang masih bingung, yang masih belum terinfokan secara jelas, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi pengundangnya. Oke, baik. Saya full screen dulu. Ya. Selamat datang di Wellness Revolution, yaitu sebuah informasi tentang Wellness Revolution ya, di mana kita sekarang saat ini hidup di dunia yang serba penuh dengan pandemi, kemudian penyakit ataupun macam-macam serangan virus gitu. Jadi kita harus menyiapkan diri dalam kondisi sehat selalu. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke presentasi di selanjutnya ya teman-teman, kita tahu ya bahwa kita selama ini hidup di dunia, terlahir ke dunia itu pasti dengan sebuah misi ya. Teman-teman kan tahu ya, kita lahir ke dunia itu adalah pemenang. Dan kita lahir ke dunia, Allah tetapkan kita membawa sebuah misi untuk menebarkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita dan ke orang yang lebih banyak. Betul ya teman-teman ya. Kenapa kita harus bahagia? Karena memang agar kita bisa menyampaikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman, siapa di sini yang merasa sudah bisa menyampaikan kebahagiaannya kepada teman-teman? Coba di chat saya minta tolong ya teman-teman. Siapa yang sudah merasa bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya? Adakah? Gak ada yang bisa membuat bahagia ini. Masa sih? Yakin nih? Gak ada yang ngechat loh ini. Oke. Gak apa-apa. Jadi gini sih. Oh belum. Oke Pak Jo belum. Gak apa-apa. Pasti kita ngerasa memang kita ingin selalu menjadi sumber kebahagiaan buat orang-orang sekitar kita ya. Jadi sekarang bagaimana kita bisa membuat bahagia orang di sekitar kita, maka kita harus bahagia dulu ya. Kita dulu yang harus bahagia. Maka apa sih yang membuat Anda bahagia selama ini? Coba kita cari tahu ya teman-teman. Oke, baru sebagian kecil ya, nggak apa-apa. Ternyata yang pertama adalah kesehatan yang optimal teman-teman. Karena gini, dengan kita sehat ya, teman-teman pasti akan membahagiakan orang lain di sekitar kita. Bahagia itu dalam arti bahwa kita tidak merepotkan mereka ya. Kalau kita sakit nih bayangannya pasti yang sibuk adalah pasangan kita ya. Kemudian anak kita, orang tua kita gitu ya. Kita sakit mereka juga ikut sakit ya. Walaupun mungkin secara fisik mereka nggak kelihatan. Lama-lama sesuatu yang dipendam itu akan menjadi penyakit. Betul tidak? Dan kita sehat optimal maka kita bisa mengejar apapun yang kita inginkan di dunia ini maupun di akhirat gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan peran kita sebaik-baiknya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, seorang anak, seorang suami, bahkan menjalankan fungsi kita di tengah komunitas kita dengan baik, gitu ya. Yang kedua, kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu artinya kita dalam mengeluarkan uang itu kita nggak pakai mikir-mikir lagi. Tentu kita membahagiakan itu banyak cara ya teman-teman ya. Bahagia itu sederhana gitu ya. Kita sering mendengar kata-kata itu. Tapi sebenarnya apabila kita bisa membahagiakan mereka dengan sesuatu yang buat mereka bahagia, apapun kan sekarang pakai uang ya teman-teman. Tapi bukan uang segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang dibalik lagi. Jadi ingin membagi
memberikan hadiah buat ibu kita, buat ayah, buat suami, buat anak-anak. Bahkan kalau mungkin kita sedekah brutal gitu ya, kalau istilahnya anak-anak sekarang. Tapi kalau kita masih mikir-mikir nih ngeluarin duit, cukup nggak ya? Gue pengen sedekahin sekian, cukup nggak ya duit gue gitu? Gue pengen jalan-jalan ke Singapura, cukup nggak duit gue gitu? Itu masih mikir-mikir kan artinya kita belum punya kebebasan finansial. Nah, sekarang kebebasan waktu. Biasanya ini menjadi pikiran teman-teman yang bekerja terikat pada suatu pekerjaan tertentu gitu ya. Misalnya orang-orang yang bekerja akuntansi, terikat oleh jam kerja tertentu dari jam 8 sampai jam 5, atau orang-orang yang terikat oleh profesinya. Makanya saya ngomongin gambar profesor mas teman saya, orang teknik sipil, saya nggak mau. Oke, minta tolong di-mute ya teman-teman. Oke. Nah, balik lagi, sorry. Nah, kebebasan waktu itu apabila kita melakukan sesuatu atau melakukan suatu hal itu tidak terikat oleh waktu. Jadi orang-orang yang punya kebebasan waktu artinya dia sudah memiliki kebebasan hakiki menurut saya ya, karena ya apapun yang kita lakukan ya tidak akan diganggu-gugat oleh pekerjaan kita gitu ya. Ini sangat membahagiakan apabila kita bisa melakukan itu ya. Yang keempat, beramal kebajikan. Nah, ini jadi beramal kebajikan itu salah satu hal yang sangat kita dambakan ya, karena ini adalah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan diri kita menuju ke kehidupan selanjutnya. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau kita sehat optimal, terus kita punya kebebasan finansial dan punya kebebasan waktu, otomatis kita beramal kebajikan dimanapun, dari ujung Merauke sampai Sabang, kita mau pergi kemanapun, mengeluarkan uang berapapun, itu sudah nggak jadi hal yang mengganggu gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah berbicara tentang kebebasan finansial tadi ya, konsep kebebasan finansial. Sebenarnya di dunia ini kan ada dua jenis cash flow. Mungkin teman-teman ada yang suka baca dan tahu tentang Robert T. Kiyosaki ya, seorang entrepreneur, dia juga penulis buku, motivator juga. Beliau membagi orang yang mencari penghasilan itu dalam 4 kuadran gitu ya. Nah, dua kuadran itu di sisi kiri dan 2 kuadran itu di sisi kanan. Yang 2 kuadran di sisi kiri adalah orang-orang yang bekerja untuk uang atau penghasilan aktif. Jadi orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang kalau nggak kerja, uangnya nggak ada gitu. Nah, kalau yang selanjutnya adalah uang bekerja untuk Anda. Ini di kuadran kanan. Jadi orang-orang yang apabila tidak bekerja, tetapi di awal dia membangun sistem, nanti ketika asetnya jadi, uang itu akan berterusan mengejar dia. Coba kita lihat ya, siapa aja orang-orang yang ada di penghasilan aktif ini ya. Memang rata-rata 95% orang di seluruh dunia itu ada di kuadran kiri ini ya. Di orang-orang yang cari penghasilan aktif, yaitu karyawan, kemudian pegawai negeri ya, kemudian pemilik toko dan warung, dokter yang hidupnya tergantung oleh demand-nya pasiennya gitu ya, arsitek, insinyur gitu ya, pengacara, guru dan dosen itu terikat oleh waktu semuanya. Gitu. Jadi apabila tidak bekerja, ya udah dia nggak punya uang gitu ya, uangnya berhenti. Nah, tapi buat orang-orang yang ada di sisi 5%-nya ini, kita lihat ini sedikit 5%, tetapi apa yang mereka perebutkan itu justru sangat banyak teman-teman. Jadi konglomerat, pemilik pabrik ya, investor. Jadi kalau konglomerat dan pemilik pabrik serta investor ini, pemilik franchise juga, mereka mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membangun usahanya gitu ya. Jadi yang pertama mereka harus menyiapkan sistemnya, kemudian menyiapkan modalnya gitu ya, capitalnya. Kemudian capital itu juga termasuk orang-orang yang dia ada di dalamnya ya, orang-orang yang punya skills yang baik gitu yang bisa mendukung. Kemudian kalau pemilik franchise menyiapkan SOP-nya, kemudian agar bisa diduplikasi oleh pembeli franchise-nya. Dan pemilik royalti ini orang-orang yang memang punya keahlian tertentu, kemudian dipatenkan sehingga nanti dari patennya itu uang akan datang berterusan. Antara lain mereka penyanyi, seniman gitu ya, pencipta lagu gitu. Nah, ada satu konsep yang simpel banget yang namanya network marketing atau personal franchise ya. Jadi di sini semua mereka menggunakan sistem untuk bisa mendapatkan uang. Jadi di awal itu mereka akan membangun sistem,
kerja keras gitu ya, sampai sistemnya jadi, ada satu saat di mana nanti mereka bisa melakukan pekerjaan ini secara autopilot atau dari jauh saja gitu ya, hanya memantau saja gitu. Dan network marketing ini adalah salah satu di antaranya di mana saya juga sekarang berkecimpung di dalamnya gitu ya. Kita hanya membutuhkan modal yang lebih kecil ya dibanding semua tadi, kemudian tidak membutuhkan skill tertentu, dan tentu saja ini akan sangat mudah dilakukan apabila kita juga memiliki teman-teman yang kita bisa ajak untuk bergabung di dalamnya gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi kalau melihat tadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan ada dua, yaitu aktif dan pasif, maka kita mengerucut lagi. Kalau gitu kita ingin membangun bisnis, ya apa aja sih pilihan membangun bisnis ini? Oke, yang pertama pasti teman-teman di sini juga ada deh yang punya toko, yang punya kios, warung atau stand atau kemitraan ya. Pastinya modalnya nggak kecil, betul ya teman-teman ya. Kemudian kita harus punya tempat yang strategis agar mudah dijangkau gitu oleh pembelinya kita gitu, oleh customer kita. Kemudian waktunya tentu saja menggunakan jam operasional, dan sistemnya biasanya adalah menggunakan manajemen warung gitu ya. Ya suka-suka kita gitu. Tetapi juga mulai sekarang sih ada juga toko yang sudah mulai menggunakan sistem, itu juga ada gitu ya. Oke, kemudian ada pilihan yang selanjutnya adalah franchise atau waralaba. Nah, kita ketahui bahwa untuk membangun sebuah franchise itu membutuhkan modal yang sangat besar ya. Buat pemula-pemula gitu ya, ini sangat besar karena yang saya tahu untuk membangun sebuah minimarket yang namanya Alfa itu minimal sekitar 150 juta ke atas gitu ya. Dan tempatnya harus strategis teman-teman, karena memang ya itu dia kan akan mengundang crowd ya, mengundang customer untuk gabung berbelanja di situ, sehingga butuh tempat yang gampang terlihat, dan tentu saja ada jam operasionalnya ya gitu. Nah, pilihan yang ketiga, yang namanya personal franchise atau network marketing. Jadi ini adalah sebuah pilihan yang menurut saya sangat menarik ya, karena modalnya relatif terjangkau buat kita pemula yang ingin menjalankan bisnis. Tempatnya juga fleksibel, dimanapun kita bisa melakukan bisnis ini, mau di rumah atau di jalan. Ketika kita di jalan dan kita punya wifi aja ya, itu bisa kita lakukan. Atau kita sedang liburan di pulau terpencil, tetapi harus ada sinyal tetap. Dan waktunya bisa fleksibel gitu loh. Tetapi kita harus strict dengan waktu yang kita tetapkan ya setiap harinya. Dan sistemnya sudah pasti ada sistemnya. Apalagi kalau didukung oleh sistem IT ya, sudah punya websitenya misalnya, kemudian didukung oleh support system yang keren, itu akan sangat mendukung kemajuan bisnis kita di network marketing. Oke. Dari ketiga pilihan ini kayaknya kita ngomongin yang simpel dulu ya. Kita ngomongin network marketing ya. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Nah, kita lihat bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang bisa sukses luar biasa di dalam network marketing, yang sudah diikuti oleh lebih dari 100 juta orang di dunia saat ini. Ya, teman-teman, ternyata juga keuntungan yang didapat oleh teman-teman network marketing ini sampai 200 miliar dolar Amerika loh ke atas gitu ya. Itu berarti sekitar ya 2 triliunan ya, lebih ya. Gitu, dan industri ini menciptakan paling banyak miliuner di dunia. Memang nggak terlalu kelihatan ya. Karena network marketing ini di belahan dunia tertentu itu masih namanya masih kurang harum gitu. Dan seperti kita lihat di sini bahwa banyak sekali buku-buku yang sudah mengulasnya, karena memang terbukti bisa menghantarkan orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Jadi di sini ada buku-bukunya seperti tadi Robert T. Kiyosaki, dia mengulas di dalam bukunya berjudul Rich Dad Poor Dad ya, The Business of the 21st Century. Kemudian di sini ada juga Pak Stephen Covey ya yang bilang How to Become a Highly and Effective Network Marketing gitu. Artinya memang profesi network marketing ini sudah lumayan dipandang gitu loh oleh penduduk dunia gitu. Jadi kayaknya layak nih kita lirik untuk bisa menjadi sebuah profesi ya teman-teman. Oke. Ngobrolin bisnis teman-teman berarti kita harus memperhatikan timing ya.
kita tahu bahwa di rumah kita, saya yakin teman-teman semua pasti punya yang namanya Tupperware, terutama emak-emak nih. Saya juga di rumah pakai Tupperware gitu untuk sejujurnya untuk anak-anak saya sekolah gitu, bekal gitu ya, kemudian wadah-wadah emang lucu-lucu ya, warnanya juga colorful. Nah, tahun 1960 ini adalah eranya Tupperware hingga saat ini. Bahkan mereka dulu juga punya cita-cita bahwa Tupperware itu akan ada di setiap rumah. Nah, ternyata terwujud ya, karena saya yakin punya semua nih Tupperware di rumah ya. Kemudian tahun 1970 ini ada yang namanya VCR Revolution. VCR itu video cassette recorder. Nah, teman-teman yang kelahiran 70-an ini pasti ikut menikmati nih yang namanya VCR ini. Karena kita nonton video pasti pakai VHS, Betamax gitu ya. Nah, itu eranya itu tahun 70-an. Kemudian tahun 80-an itu adalah microwave oven. Nah, ini juga dulu booming ya, teman-teman. Karena saya juga dulu suka terkagum-kagum, kok bisa ya goreng kerupuk itu masuk ke microwave atau jadi nggak pakai minyak gitu. Tapi ya itu ya tahun 80-an ya. Oke, di tahun 90-an itu adalah Microsoft Revolution. Kita tahu pakarnya adalah Bapak Bill Gates ya. Dia mengembangkan aplikasi dan software Microsoft sehingga menjadi cikal bakal berkembangnya gitu ya produk software di dunia saat ini gitu. Dan sekarang di tahun 2000-an kita masuk ke dalam eranya wellness revolution. Jadi semakin aware-nya orang-orang terhadap kesehatan, tentu mendukung ya perkembangan dari bisnis wellness itu sendiri, gitu teman-teman. Jadi memang bahkan ada seorang pakar ekonomi yaitu Paul Zandfilzer berkata bahwa the new wellness revolution itu adalah how to make a fortune in the next trillion dollar industry. Jadi dia meramalkan bahwa nanti wellness revolution itu akan bisa membuat banyak sekali kebahagiaan ya, kemasyhuran untuk orang-orang yang bergerak di network marketing. Ya, jadi selanjutnya mengerucut nih teman-teman. Sekarang kita udah tahu ya bahwa ternyata network marketing itu adalah profesi yang sangat bisa dilirik oleh kita untuk menjadi profesi yang kita andalkan. Dan saya ingin mengenalkan sebuah perusahaan yang sangat baik ya, dan dia adalah perusahaan For Life Research, sebuah perusahaan riset wellness yang terletak di kota Sandy, Utah, di negara bagian Amerika ya, sebuah kota yang sangat dingin karena memang ada di daerah pegunungan di sana, dan di sana memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berada di bidang wellness gitu ya. Berdiri sejak tahun 98, didirikan oleh sepasang suami istri yang sangat luar biasa, yaitu David Lisendy dan Bianca Lisendy. Mereka pemerhati wellness ya, dan didukung oleh seorang anak muda yang namanya Pak Danny Lee sebagai presiden dan CEO. Dan untuk diketahui teman-teman, sejak mereka berdiri itu tidak pernah mengalami penurunan penjualan. Bahkan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan penjualan. Nah, ini adalah salah satu tanda, ya, salah satu sign bahwa ini perusahaan ini sangat keren. Karena yang namanya perusahaan yang naik terus, berarti kan income dan keuntungan itu pasti naik terus gitu ya. Dan tentu saja ini sebuah perusahaan yang patut dilirik ya. Apalagi ternyata mereka termasuk ke dalam America's Fastest Growing di majalah Inc. 500 gitu sebagai private companies gitu. Oke, kalau begitu penasaran kan teman-teman, apa sih ini perusahaan For Life Research ini? Ya, jadi perusahaan For Life Research ini adalah sebuah perusahaan di immune system company yang bergerak di bidang sistem imun ya. Dan ini adalah multinational company berada di 25 negara branch offices-nya dan sudah menjalankan bisnisnya di 90 negara. Wow, sangat luas ya, sangat mengglobal gitu. Dan ternyata memang benar, jadi global bisnisnya itu dilakukan selama 24 hour and in 7 days. Kenapa? Karena memang karena dijalankan di seluruh dunia dan didukung oleh sistem IT yang bisa menghubungkan belahan dunia antar belahan dunia gitu ya. Jadi memudahkan apabila kita melakukan bisnis. Misalnya nih, sekarang malam ini ya, kita ceritanya lagi prospecting nih ke teman kita yang ada di Amerika. Posisinya berarti kan di sana pagi kan. Artinya ya
tengah malam pun kita bisa melakukan prospek pada siapapun kolega kita yang berada di belahan dunia manapun gitu. Jadi ini perusahaan yang keren banget dari sisi company-nya. Kita lihat lagi ya, ternyata dia adalah perusahaan riset kesehatan dan Pak David Risenby sebagai tadi foundernya adalah seorang dokter internasional, seorang ilmuwan dan spesialis imunolog. Imunolog itu adalah cabang ilmu kedokteran yang khusus bergerak di bidang imun ya teman-teman ya, dan dia adalah ginekolog juga, ahli gizi, juga penulis dan jurnalis kesehatan internasional yang sangat ternama ya. Dan beliau didukung oleh tim dewan penasehat yang sangat mumpuni ya, masing-masing adalah ekspertisnya di bidang masing-masing. Mungkin nanti kalau teman-teman coba cari namanya Pak David Palmer, googling deh, nanti muncul tuh sederet prestasinya dia dan sederet keahliannya. Atau mau panggil Pak Brent Pound ya, Product Director Health-nya itu akan terlihat di sana betapa mereka masing-masing mempunyai keahlian dan keistimewaan dan berdedikasi tinggi terhadap kelanjutan perusahaan ini. Bahkan oleh GMP, Good Manufacturing Practice, memberikan sebuah sampel ya ke perusahaan ini sebagai pemilik consistent quality gitu ya, mantap banget. Jadi nggak usah diragukan lagi. Kemudian, oke, nah ini di Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 2010 ya, dan sudah membuka cabang di Indonesia itu ada di 5 cabang. Terakhir ditambah 1 cabang lagi, jadi pertama di Jakarta ya, di Cyber 2 Kuningan gedungnya, kemudian ada yang kedua di Serpong BSD ya, kemudian di Surabaya, Pekanbaru, Medan, dan terakhir pada saat perusahaan-perusahaaan lain menutup kantor cabangnya, For Life membuka kantor cabang baru di Kota Makassar. Persis di tahun 2020 kemarin, teman-teman. Oke, dan kemudian kalau di Malaysia sendiri ada 9 kantor cabang. Sedangkan 1 kantor cabang di Singapura, dan mereka sudah lebih dulu dibanding Indonesia. Kalau nggak salah sekitar tahun 2004 atau 2003 gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah, tadi itu prestasinya, historinya ya teman-teman, dan ini adalah penghargaan yang diterima oleh For Life. Jadi sudah terdaftar di dalam United Natural Product Alliance ya sebagai eksekutif member, kemudian juga mendapatkan International Life Science Award dan banyak sekali lagi. Mungkin nanti teman-teman sempatkan bisa melihat ke websitenya indonesia.forlife.com, itu bisa diintip tuh apa saja sih prestasi menariknya ya. Oke. Jadi kita udah ngomongin company-nya ya. Company-nya udah pasti ya, teman-teman nggak ragu kan dengan perusahaannya. Nah, sekarang kita beranjak ke produknya. Oke, kita lihat nih. Sekarang ini kita berada di dunia dan era yang dimana serangan virus, bakteri, kuman, parasit itu adalah suatu hal yang common. Setiap harinya kita berhadapan dengan itu. Bahwa semakin canggih ilmu kedokteran, benar kan teman-teman? Tetapi kenapa makin banyak gitu loh rumah sakit? Ini suatu anomali ya menurut saya. Dan memang ternyata penyakit itu terjadi karena sistem imun kita itu nggak stabil, teman-teman. Jadi kalau sistem imun tubuh kita lemah, maka akan gampang dimasuki oleh berbagai macam penyakit. Penyakitnya digawangi tadi, virus, bakteri, kuman, parasit, sel rusak gitu ya. Dan dalam keadaan tertentu apabila tubuh kita tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan dunia yang penuh patogen dan ancaman mikroba, maka kita tidak bisa survive gitu ya. Kita nggak bisa hidup gitu. Nah, mendapati fakta bahwa kita dikelilingi oleh lingkungan yang seperti itu, maka kita pasti berlomba-lomba untuk mencari apa sih yang bisa membuat imun tubuh kita menjadi lebih baik, imun tubuh kita menjadi lebih respon, lebih paham, sehingga kalau penyakit datang kita bisa langsung survive gitu ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah penelitiannya. Hasil studi yang diterbitkan di JANA, Journal of American Nutraceutical Association di California ya, bilang bahwa melakukan penelitian terhadap studi aktivasi sistem imun NK sel di sini. Jadi dikatakan bahwa ada sebuah produk
dia melakukan penelitian 12 produk yang memang top ya, teman-teman. Nah, di sini dia bilang bahwa buah noni itu adalah mampu meningkatkan sel imun sampai 15%. Aloe vera juga bisa. Phytonutrient formula 21% ya. Bovine colostrum 23%. Ini semua makanan yang bisa meningkatkan imun. Dan saya yakin teman-teman pasti pernah mencobanya juga. Betul ya teman-teman ya. Jadi kalau noni itu buah noni, yang buah pace yang baunya mengkudu, yang baunya nggak enak itu, aloe vera itu ada di lidah buaya, phytonutrient formula itu ada di sebuah produk yang terkenal ya, MW, Nutri apa gitu ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Kemudian bovine colostrum itu ya ada di colostrum susu sapi ya. Nah, kemudian cordyceps ini juga bisa meningkatkan imun sampai 28%. Shiitake mushroom, echinacea ini juga biasa diberikan buat anak-anak kita kalau lagi demam. Plant polysaccharide ini ada di buah-buahan yang berry-berryan. IP6 itu ada di tumbuh-tumbuhan hijau yang bisa mengandung sel anti kanker gitu ya. Dan mangosteen ini adalah buah manggis, kulit manggisnya digunakan dan bisa meningkatkan imun sampai 76%. Ternyata transfer factor dan transfer factor plus memiliki kemampuan meningkatkan imun hingga 283% dan 433%. Nah, ini teman-teman, saya sedang berbicara sebuah produk yang fenomenal. Ini adalah produk keluarnya perusahaan yang tadi juga keren ya, For Life Research. Dua produk inilah yang menjadi andalannya perusahaan tadi, kenapa tidak pernah mengalami decline, tidak pernah mengalami penurunan penjualan. Jadi wajar ya teman-teman ya, gitu. Jadi oke. Nah, ini adalah penemunya. Kita berkenalan sebentar ya. Beliau adalah seorang pakar imunologi, seperti yang tadi disampaikan. Imunologi itu adalah cabang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang kekuatan imun. Dan Pak Dr. Henry Soward Lawrence ini di tahun 49 menemukan adanya transfer factor setelah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang kena penyakit TBC di tahun 39. Jadi waktu itu Amerika mengalami wabah TBC, dan Pak Henry Soward Lawrence ini adalah peneliti dari University of New York. Dia menemukan bahwa orang-orang yang setelah menderita penyakit TBC itu dia punya memori kekebalan tubuh TBC. Melalui transfusi darah dia pindahkan ke orang yang sudah sembuh dan orang yang masih sakit. Orang yang sudah sembuh dikasih lagi bakteri TBC, ternyata dia tidak mempan karena dia sudah punya memori kekebalan tubuh TBC ya, alami. Nah, buat orang yang tadinya sehat, dikasih tadi ya memori kekebalan tubuh TBC, dia nggak mempan. Kalau orang yang tadi udah sakit, yang tadi sakit TBC, dikasih memori kekebalan tubuh TBC, nggak dimasukin. Begitu dikasih, dia cepat pulih. Kenapa? Karena dia ternyata udah punya memori kekebalan tubuhnya si TBC tadi. Gitu. Nah, itulah yang ditemukan oleh Pak Henry Soward Lawrence, dan dia akhirnya menamakan molekul itu namanya transfer factor. Sehingga tidak disebutlah transfer factor ini adalah molekul pintar yang bisa mendidik sistem imun. Gitu teman-teman ya. Dan transfer factor itu satu kapsulnya ternyata memiliki memori kekebalan tubuh lebih dari 100.000 jenis loh teman-teman. Ada bakteri, virus, parasit gitu ya, kemudian sel kanker, sel rusak dan lain-lain gitu. Dan untuk diketahui teman-teman yang kemarin sempat mengikuti penyakit COVID dan pernah dengar yang namanya transfusi plasma darah, metodenya persis yang ditemukan oleh Pak Henry Soward Lawrence. Jadi memindahkan kekebalan tubuh gitu ya, dari yang orang yang sakit ke orang yang pernah sakit, dia punya memori kekebalan tubuh, dipindahkan ke orang yang sedang sakit agar dia segera mengenali bahwa ini adalah penyakit si COVID itu. Gitu teman-teman. Nah, ini juga menjadi sebuah senjatanya produk ini atau keunggulannya. Dia punya tiga fungsi, tidak dimiliki produk lain. Yang pertama, ketika TF atau transfer factor yang dimasukkan ke dalam tubuh, diminum oleh kita, dia akan memberikan informasi kepada imun tubuh kita agar bisa segera mengenali yang namanya virus, bakteri, kuman, parasit, dan sel-sel kanker yang lainnya.
begitu dia dikasih tahu sama si transafektor, ketika ada penyakit yang datang, dia langsung respons. Dia karena dia udah tahu, kayak itu tuh jenis penyakit si A deh yang kemarin dikasih tahu sama si PF, akhirnya buru-buru diserang gitu. Dan ketika si penyakit itu sudah dibikin tidak berdaya, dibikin mati gitu ya ibaratnya, kemudian pekerjaan si PF selanjutnya adalah menenangkan, menyiagakan agar kalau ada virus-virus yang lain atau bakteri atau penyakit yang lain masuk, dia langsung bisa serang, itu siaga di tempatnya dalam kondisi seimbang. Nah, PF itu karunia Tuhan, 100% alami dan aman, jadi nggak usah khawatir, nggak usah merasa takut akan ini obat dan membahayakan ginjal, karena diekstrak dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam, ya. Kemudian melalui nanofiltrasi, artinya benar-benar hanya sekian dalton saja, begitu kecilnya sehingga tidak membahayakan, even buat bayi baru lahir usia 7 bulan yang organnya belum sempurna, teman-teman. Nah, kemudian dia adalah non-spesies spesifik, bentuk molekulnya sama untuk seluruh spesies menyusui dan bertelur. Jadi teman-teman kalau punya hewan peliharaan bisa dibantu oleh IF untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatannya ya. Kemudian tidak mengandung antibodi, tidak ada hormon, tidak ada kasein, dan mengandung kolesterol. Karena kan orang kalau bilang kok telur ayam ini pasti ada kolesterol tinggi. Enggak, karena sudah disaring sedemikian rupa. Dan bentuk molekulnya asam aminonya 44 mata rantai. Ini teman-teman kedokteran yang paham ya. Jadi teman-teman sekali lagi, yang menyembuhkan itu bukan transfektornya ya, tetapi imun tubuh kita yang sudah dikasih pengetahuan, dikasih referensi oleh transfektor sehingga dia bisa mengenali penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Dan aman dikonsumsi, nggak gender, mau laki perempuan, mau anak bayi sampai eyang-eyang bisa konsum ini, gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman Muslim pasti yang dikhawatirkan, yang diconcernkan adalah teman-teman itu TF ini sudah memiliki sertifikat halal. Pertama, kalau buat para dokter, mungkin para ahli medis gitu ya, pasti yang diconcernkan adalah ada uji klinisnya apa enggak. Dan ternyata ada 3.500 uji klinis yang sudah dilakukan di 60 negara. Dan yang ketiga adalah dia dinobatkan oleh rumah sakit Rusia itu sudah memiliki sertifikat anti doping gitu. Oke. Nah, ini ada sedikit testimoninya, kita simak bareng-bareng ya. Oke. Lupus.
Oke teman-teman, itu tadi adalah testimoni bahwa betapa bermanfaatnya produk Transfactor untuk kesehatan kita. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengikuti acara-acara support system kita ini, Winners International Network, di acara Product Talk ya. Besok juga ada setiap Rabu dan hari Sabtu. Nah teman-teman, sekarang kita ngomongin peluang bisnisnya for life ya. Jadi sekali lagi, untuk bisa mendapatkan produk-produk tadi secara gratis, kita bisa loh. Caranya dengan menjalankan bisnisnya. Jadi modal awalnya sangat kecil, ya, nggak ada resiko karena kita nggak perlu stok, nggak perlu stokis barang, dan nggak ada biaya sewa tempat. Dan yang paling saya suka ini adalah teman-teman kalau sudah punya KTP, mau apapun profesinya teman-teman, mau dari sekolah nggak sekolah atau mau sekolah paling tinggi pun bisa join bisnis ini ya, tidak mensyaratkan keahlian tertentu, modalnya hanya mau belajar dan komit, itu aja. Kemudian kita bisa bebas waktu atur kerja kita ya, mau full time boleh, mau part time bisa, dan kita bisa mengatur berapapun waktu yang kita sisihkan untuk melakukan bisnis ini teman-teman. Kemudian nah ini satu hal yang sangat penting ya teman-teman untuk menjalankan bisnis, karena kalau kita punya produk yang tidak ada saingannya, maka ini akan menjadi modal yang sangat besar. Dan For Life Transfactor saat ini memiliki hak paten yang belum ada saingannya gitu ya. Artinya kita kalau menjalankan bisnis ini benar-benar berada di blue ocean ya. Kita tidak ada pesaingnya, satu-satunya produk pendidik sistem imun. Dan ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau tadi Tupperware bilang akan berada di setiap rumah, nah kita juga sama. Produk yang diramalkan ini, produk ini diramalkan akan berada di setiap rumah. Kenapa? Karena kita manusia semakin aware dengan kondisi kesehatan dan lingkungan yang semakin mengancam ya, dan kita semakin pandai dan sadar bahwa obat-obatan itu bisa berbahaya buat tubuh, maka kita akan kembali ke hal yang paling alami, yaitu memaksimalkan kekuatan imun kita sendiri, kecerdasan imun kita sendiri dibantu oleh Transfactor, gitu teman-teman. Nah, sekarang ini adalah waktu yang paling tepat nih teman-teman, karena kita lihat deh ya perjalanannya, multivitamin tuh tahun 70-an ya, itu eranya MW ya kalau kita bilang gitu ya, kita nyebut merek ini. Oke, tahun 80-an herbal ya, herbalan ya. Itu zamannya Herbalife ya. Teman-teman pasti lebih memilih herbal zaman Majapahit daripada herbal sekarang kan. Kenapa? Karena zaman Majapahit kan nggak ada pestisida, nggak ada semprot-semprot gitu kan, semua serba alami ya. Nah, antioksidan New Skin tahun 90-an. Kemarin juga udah lewat nih. Sekarang tahun 2000-an hingga sekarang itu adalah eranya sistem imun. Jadi coba teman-teman perhatikan deh di televisi, di iklan manapun, pasta gigi kayak sabun kayak makanan apapun kayak susu, semuanya larinya ke meningkatkan sistem imun. Tapi kalau tadi lihat sebenarnya yang tepat adalah mencerdaskan sistem imun ya, bukan hanya meningkatkan tapi mencerdaskan sehingga tahu imun apa yang harus dilakukannya gitu ya. Jadi sekarang sangat tepat kalau kita jalankan bisnisnya For Life Transfactor karena ya itu relevan dengan kondisi saat ini. Nah, kita cek ya. Oke, kalau dari produknya bolehlah. Sekarang saya pengen tahu berapa sih actual payout-nya. Nah, ini ada kumpulan actual payout yang dilakukan oleh pastinya lembaga akuntan publik yang kredibel ya. Di sini ada Herbalife memberikan keuntungan 35%, kemudian Advantage Marketing System 41%, Usana 38%, paling tinggi di sini adalah Manatech itu, Synergy Worldwide, ini juga ini ya, perusahaan wellness ya, dia memberikan keuntungan 44,3%. Oke, sekarang kita lihat For Life. Wow, For Life Research memberikan keuntungan sampai 64%. Itu keren banget loh teman-teman. Jadi ini benar-benar keluaran lembaga akuntan publik yang sudah mengaudit ya, dari Grant Thornton LLP, Certified Public Accountant di Juni 2001. Bahwa kita sampai dengan saat ini memberikan keuntungan sampai 64%. Udah ya? Jadi pertimbangan ya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya cara mendapatkan income dengan waktu singkat ya. Jadi gini, kita rekrut member kita, cara mendapatkan uangnya adalah ketika
kita merekrut member kita dan mereka belanja, misalnya 400 LP ya belanjaannya gitu ya, atau LP-nya 10.000, maka kita akan mendapatkan 25% dari total pembelanjaan mereka. Satu life point itu 10.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta. Ya, jadi nanti detailnya teman-teman bisa menanyakan langsung kepada pengundangnya teman-teman ya. Nah, apa aja yang didapatkan? Pastinya macam-macam. Salah satunya adalah liburan gratis dengan kelas VVIP. Jadi bukan lagi low cost carrier pesawatnya. Ini benar-benar pesawatnya yang kelas bisnis teman-teman ya. Patut dikejar. Kemudian gini, rahasia mereka apa sih? Bisa mendapatkan itu semua, maka kita harus melakukan 3M ya. Yang pertama adalah menjadi member, tentu saja ya. Kemudian sekarang lagi promo ya sampai dengan akhir bulan 90.000. Kita akan mendapatkan professional application atau website dan websitenya ya. Dapat welcome kit juga. Kemudian menikmati produknya, tentu saja karena produk ini sangat bermanfaat buat kita mendapatkan kesehatan secara optimal, dan kita optimal mendapatkan kesehatan, kita bisa melakukan apapun ya teman-teman. Jadi ini 2 botol saja cukup, 100 life point, 1,6 untuk kesehatan diri dan keluarga. Selanjutnya, jangan disimpan sendiri dong teman-teman. Teman-teman juga harus cerita kepada seluruh dan sebanyak-banyaknya teman-teman kita gitu ya, mau kolega, saudara, kenalan-kenalan. Gunakan support system ketika kita menyampaikannya ya. Jangan malu, jangan ragu kalaupun kita belum bisa melakukan presentasi, belum pandai menyampaikan produk apa saja, undang saja ke acara seperti ini, teman-teman undang ke acara ini, atau nanti acara product talk ya, besok ada product talk juga, nah nanti teman-teman yang kita undang akan mendapatkan langsung penjelasan dari support system kita. Jadi free presentations, free trainings, free mentoring, jadi kita diajarin sampai bisa insya Allah, gitu teman-teman. Dan ini menggunakan platform Facebook, Zoom, Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Ya, ini yang digunakan oleh teman-teman yang berada di Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ya, dan ini yang sudah mendukung kita luar biasa, sebuah support system Winners International Network, support system yang terbesar ya teman-teman di Asia Tenggara, yang berada di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Dan beliau bertiga adalah foundernya Ibu Sherudin dan co-foundernya adalah Bapak Sadikin ya. Nanti dibantu dengan peralatan, seminar, pelatihan, strategi tentu saja, dan konsultasi. Nah teman-teman, sekarang nih 2 tahun lalu kita mungkin belum pernah mendengar peluang ini. Hari ini sekarang saya yakin teman-teman hadir di sini itu pasti dengan izin Allah ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk mendengarkan sebuah peluang yang barangkali itu adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini. 2 tahun kemudian, kalau kita tidak take action, maka hidup kita nggak berubah. Tapi kalau kita ambil peluang ini, memilih menjadi seorang yang bersyukur karena Tuhan pertemukan kita pada hari ini, ya, action now, maka kita insya Allah hidup sukses dan bahagia beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Jadi untuk merubah keadaan, kita harus berani bertindak. Nggak usah banyak pikir-pikir, just action. Tanyakan kepada pengundang Bapak dan Ibu semua, teman-teman, lakukan apa yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan impian kita di masa mendatang. Baik, itu saja teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak Erna. Silakan Mbak Erna. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Indi, sharingnya ini luar biasa. Pas banget ya, mungkin yang buat teman-teman di sini mungkin yang baru pertama kali mungkin hadir di acara kita juga. Jadi informasi yang baru nih bahwa dalam kondisi seperti apapun ternyata tuh kita masih bisa kok gitu kan. Dapat penghasilan, bahkan bisa sehat ya. Tadi produknya luar biasa. Kalau untuk produk sendiri juga saya juga konsumsi, keluarga saya konsumsi gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung atau mungkin karena baru pertama kali hadir masih aduh ini apa ya? Tadi mungkin agak terlambat masuknya atau mungkin masih belum begitu ngeh ini apa, boleh nanti hubungi teman-teman yang mengundang
ke dalam room ini. Dan acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin kita mau foto dulu. Mungkin bisa ada yang bisa bantu untuk ambil foto Oke. kita malam hari ini. Mumpung saya lagi cantik. Nah, inilah. Karena tambahan lagi satu lagi. Jadi ini Boleh. diselenggarakan oleh support system kita, di mana setiap minggunya ada 3 acara ya, BOP, kemudian Oh, iya. product talk ya, dan product talk itu dilakukan di Sabtu pagi dan Rabu sore. Nah, besok Rabu ada acara Nah, betul. product talk, PBGS Plus. Nah, oh berarti besok lebih ke produk ya. Nah, teman-teman mungkin berarti untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang produknya, bisa hadir di acara besok dan juga di jadwal-jadwal yang nanti akan di-share oleh teman-teman yang mengundang ke room ini ya, berarti ya. Nanti tanya aja misalnya, Betul. aduh kapan ya mau tahu lebih jelas nih untuk kalau tadi kan banyak ya penyakit-penyakit yang disebutkan ya, beberapa testimoni, alergi, contoh saya punya autoimun gitu, mau tanya, aduh saya punya autoimun ini nih mau nanya, boleh nanti minta jadwal kepada rekan-rekan yang mengundang ke dalam room ini. Jadi cukup ya mungkin ya teman-teman. Oke, sekarang mungkin foto boleh ya.